Ya kembali masalah hutang negara kepada perusahaan kami. Kami minta nasihat saja dan mengkonformasi bahwa pada saat sebelum Pak Mahfud mundur ada surat yang dibikin oleh Pak Mahfud. Menurut berita-berita kemarin kan di beberapa media bahwa Pak Mahfud sebelum mengundurkan diri membuat surat kepada Kementerian Keuangan yang mana isinya kalau nggak salah saya confirm tadi dan beliau katakan benar bahwa surat itu dibuat kepada Kementerian Keuangan bahwa kalau warga negara ada hutang kepada negara itu diuber-uber, bahkan bisa disandra, digeseling. Terus kalau negara mempunyai kewajiban kepada warga negara itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak, ada denda yang berakibat kerugian negara, tentunya akan tidak baik buat negara. Dan ini denda ini berjalan kan 2% setiap bulan. Jadi sehingga hutangnya yang harusnya lebih kecil akan menjadi lebih besar. Dan saya mengkonfirmasi itu, Pak, Bapak betul nggak bikin surat yang isinya seperti itu? Menurut media-media saya dengar begitu bocorannya. Oh betul katanya. Nah itu aja saya bilang, Pak, saya perlu konfirmasi itu. Dan Bapak kasih time limit bulan Juni, betul katanya. Karena ini udah bulan Juli, kami ditelepon aja belum, ibarat hilalnya aja belum kelihatan. Ya udah saya bilang. Ya bahkan beliau mencontohkan bahwa saya baru 25 tahun, ada yang 60 tahun diutang sama negara juga belum dibayar, yaitu yang di Medan kalau nggak salah, Haji Tamin kalau nggak salah gitu. Oke, saya bilang, Pak, saya akan sabar menanti kok, karena ini kewajiban negara kepada kami, dan kami selama ini membayar pajak juga ratusan miliar setiap tahun. Tapi kenapa kami harus diperlakukan seperti ini? Itu yang saya tanya Pak Mahfud. Ya, bilang saya sudah tidak di kabinet, saya tidak berhak mengomentari. Ya, itu kira-kira. Tapi setelah ini akan bertemu dengan Pak Hadi Cahyanto atau gimana? Ya, mungkin kita akan cari waktu, tetapi saya lagi berpikir karena ada ketemu teman-teman lawyer tadi, siapa ya? Pak Hamid Basyabi, sarjana hukum, saya kepengen melakukan coba class action. Karena kalau warga negara hutang kepada negara tidak bayar, bisa disita jaminan, bisa dibekukan. Saya mau coba class action karena ada aturan yang tidak boleh barang-barang negara disita. Nah, saya coba minta dari Pak Hamid. Pak Hamid. Nah, saya akan menunjuk Pak Hamid sebagai lawyer untuk mengajukan class action terhadap peraturan negara yang tidak boleh disita. Ya, jadi ada aturan ya. Yang saya kira itu hubungan jadi nggak simetris antara negara dan warga negara. Kalau warga negara punya utang dikit diuber-uber sampai ujung dunia kan, sita barangnya diinin segala macam. Tapi kalau negara yang berutang, padahal dia sama-sama subjek hukum, nggak adil jadinya kan. Jadi kita mau uji, mungkin ada judicial review bahwa jika negara berutang kepada warga negaranya, dan itu banyak sekali. Jadi misalnya ganti rugi polisi salah tangkap gitu ya, kalau Pak Mahfud tadi menceritakan itu ilustrasinya. Kalau polisi salah tangkap, diganti rugi, pengadilan memutuskan bahwa polisi bersalah, dia harus ganti rugi, itu diiyakan tapi nggak dibayar. Banyak sekali kejadian itu, bukan sekedar salah tangkap ya. Ada banyak kasus lain yang intinya negara itu merugikan warga negaranya, tapi tidak dibayar. Total utang kalau negara kabarnya antara 8 sampai 10 triliun untuk banyak kasus ya. Untuk Pak Yusuf Hamka kan sudah tahu ya angkanya. Itu kita mau judicial review rencananya dan sedang mempertimbangkan ke KPK juga udah ceritakan tadi. Belum. Tadi saya udah bicara soal ke KPK sama beliau. Iya, jadi mau ke KPK juga mau tanya karena ada info dari KPK bahwa itu sudah memenuhi kualifikasi merugikan keuangan negara. Jadi kalau dia berutang, misal dengan kasus Pak Yusuf Hamka berutang, lalu keputusan pengadilan menetapkan bahwa kalau tidak dibayar, maka setiap bulan didenda 2%. Anda bayangkan kalau dari 500 miliar saja misalnya ya, 2% itu kan artinya 10 miliar. 10 miliar per bulan.
Kalau dia berjalan setahun 120 miliar, itu kalau piutangnya 500 miliar. Kalau 1 triliun ya pokoknya Anda bisa hitung sendiri. Kemana duit itu dan kenapa? Kan negara jadi dirugikan karena dia harus bayar. Kalau didiamin terus itu masuk kualifikasi merugikan keuangan negara. Pidana. Ya toh? Kan jadi pidana. Pejabat yang bersangkutan tidak membayar berarti pidana. Atau memperkaya diri sendiri atau orang lain, kan begitu definisi korupsi. Pak, periode sekarang ini kan sebentar lagi, Bapak juga dikabarkan sudah berbincang dengan Pak Prabowo ya Pak, itu bisa disampaikan Pak? Berbincang waktu itu saya nggak tahu, komen. dulu lain sebelum kasus ini. Nggak ada hubungan. Tapi akan ada perbincangan dengan pemerintahan selanjutnya, karena Pak Prabowo nanti yang akan jadi. Ya, Tentu tetap saja kita ya. uber terus. Tentu saja, karena kita kan melihat negara ini satu, gitu ya. Yang ngurus ganti-ganti kan begitu. Yang mengurus ganti-ganti tiap 5 tahun presidennya ganti, menteri-menterinya ganti. Tapi kan subjeknya dia tetap adalah negara. Gitu. Jadi tentu saja akan diurus. Itu logis saja ya, bukan sesuatu yang luar biasa. Soal pilkada Pak. Waduh, ntar Nah, aja ini saya nggak ikut kita ikut. cari sesi. Ini aja soal Abis ini kita boleh Pak responnya aja Pak soal isunya Pak. saya bukan bicara soal wakil. Saya cuman hari itu saya ceritakan aja ya, kenapa terus sampai ke situ. Yang lain saya belum berpikir untuk apa. Hari tanggal 11 itu saya makan siang diundang oleh Ketua Umum Golkar di kantor beliau. Terus saya ditanya, ini bagaimana ya Jakarta, kemacetan, banjir, terus apa sih kira-kira kamu kan pelaku infrastruktur. Saya bilang, Pak, kami sedang membangun Harbor Route 2. Itu mengurai kemacetan dari Pelabuhan Tanjung Priuk sampai ke Pluit, bahkan sampai ke Cengkareng. Sebab nanti setelah Harbor Route 2, kami juga mendapatkan tugas lagi untuk Pelura yaitu Pluit Bandara. Jadi kami bikin tol di sana. Terus dia tanya, kira-kira bagaimana mengurai kemacetan yang paling bagus? Saya bilang, Pak, kalau mau mengatasi kemacetan, ini masalah nyali. Nyali apa? Berani apa enggak? Kenapa? Karena kalau mau ngurai kemacetan, mobilnya diproduksi bertambah, jalannya enggak produksi bertambah. Enggak seimbang. Jadi bagaimana kalau menurut kamu? Saya bilang, Pak, kalau menurut saya, coba kita bandingkan dari Semanggi, Sahid Hotel depan, kita mau menuju ke Jalan Tamrin, itu di bundaran Hotel Indonesia, kita bisa stuck 30 menit, 40 menit. Bagaimana enggak menguras energi? Menguras bahan bakar, menguras energi, capek kadangkala. Buat orang-orang tua seperti saya, kepengen ke kamar kecil atau apa, itu bisa stuck di sana. Kenapa sih nggak dibangun flyover? Ini pasti mungkin pada ewu pakewu terhadap pemilik gedung. Karena pasti akan merusak keindahan. Sebenarnya bisa disiasati, saya bilang, Pak. Tidak perlu merusak keindahan. Jalan tetap ada, apakah flyover, apakah BUMD, itu kan bisa ditugaskan bikin jalan tol karena APBD 96 triliun. Lebih dari cukup, saya bilang. Saya cerita kepada begitu beliau. Terus dia tanya, bagaimana soal sampah? Oh, soal sampah gampang, Pak. Saya sudah mulai. Apa soal sampah kamu mulai? Saya budidaya belatung. Maggot namanya. Nah, itu maggot, sampah-sampah itu ibu-ibu rumah tangga tidak akan dibuang lagi. Mereka akan kelola jadi maggot. Nah, maggotnya itu dibeli 4.500 per kilo. Jadi ibu-ibu rumah tangga bisa. Dan kita sudah mulai di kolong jalan tol kita. Kemarin kita bikinin tempat-tempatnya. Insya Allah akhir bulan ini jadi. Jadi kita budidaya belatung. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang punya sampah, itu sampahnya akan dimakan oleh belatung-belatung itu. Nah, itu saya ditanya soal sampah. Lalu terus soal kemacetan. Terus dia bilang, bagaimana kira-kira warga Jakarta? Warga Jakarta ini, Pak, semuanya harus pakai kendaraan pribadi saat ini. Kenapa? Karena angkutan umumnya belum nyaman. Walaupun sudah ada MRT, LRT, ya kan, sudah ada busway, harus dibikin yang lebih baik. Bagaimana bikin baik? Pak, shelter-shelternya coba dibikin kayak tempat shelter WUS. Pasti, Pak, orang-orang berdasi itu semua pada mau kok naik busway, naik MRT, naik apa semua. Nanti dibikin bus-bus itu. Warga Jakarta, kalau perlu APBD banyak, subsidi transportasi gratis.
kesehatan gratis, nggak ada lagi iuran BPJS, sekolah gratis. Ini kan warga kita, rakyat kita, saya bilang gitu. Cerita sampai segitu. Saya pulang, kan jam 1:30 saya udah pulang ke kantor. Tahu-tahu saya dapat telepon jam 2:30. Saya diminta datang ke DPP Golkar. Saya bilang, kenapa lagi Pak? Ajudan yang telepon. Ya udah, saya bilang saya berangkat datang ke DPP Golkar. Jam 4 saya datang. Di sana sudah ada pengurus Golkar lengkap. Coba ceritain lagi konsep kamu ini. Saya ceritakan. Terus mereka rapat, saya nunggu di luar. Mendadak, Pak Yusuf ada baju kuning nggak? Kata ajudan. Nggak punya Pak. Udah dipinjemin katanya. Makanya bajunya gombrong tuh. Ya kan? Kenapa Pak? Ya udah nanti tunggu aja katanya. Tahu-tahu datang teman-teman dari PSI. Nah begitu di teman-teman PSI, Pak Ketua Umum dengan Mas Kaisang masuk ke dalam kamar berdua. Terus saya tunggu di depan. Sudah keluar memperkenalkan semua. Terus saya mendadak dipanggil. Terus kamu ditunjuk kalau Pak Kaisang mau, katanya. Tunjuk apa Pak wakilnya? Oh wakil gubernur, saya bilang. Saya cuma bisa bilang, ini nggak salah Pak, saya nggak punya logistik. Logistik saya bukan buat bagi-bagi rakyat. Saya bilang, wah, saya bilang ini udah perintah katanya. Oh iya, saya bilang perintah saya tetap jalankan. Nah kalau rakyat membutuhkan logistik sama saya nggak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan kesejahteraan kalian pasti akan lebih baik. Ya, sekolah gratis, ya kan. Insya Allah makan pun saya sudah melakukan. Warung nasi kuning Baba Alun ini udah dari tahun 2018, dari Februari. Saya ditanya konsepnya apa? Seluruh kelurahan saya bikin warung nasi kuning Baba Alun. Dan itu warung nasi kuning bukan saya kasih gratis. Saya kasih dengan harga 3.000. Daripada saudara-saudara kita makan 10.000 setiap hari. Saya juga beli dari warung UMKM nasi kuningnya. Kami nggak pakai catering. UMKM kami berdayakan, kaum termarginal juga bisa kami bantu. Jadi win-win semuanya. Jadi kalau boleh bilang kaum termarginalkan, kaum duafa, fakir miskin, dia bisa makan dengan harga murah. Dan dia juga bisa ikut sedekah. Dengan dia punya 10.000, biasa dia makan 10.000 di warung setempat. Dia cukup keluar 3.000, kami yang subsidi 7.000. Bahkan di Cianjur kita beli cuma 7.000, kami subsidi cuma 4.000. Dengan kami jual 4.000. Kami jual 3.000. Jadi saya bilang, sederhana kok Pak. Rakyat Jakarta ini perlu transportasi gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis. Karena buat mereka sekolah ini mahal sekarang. Jadi semuanya disubsidi aja. APBD ada 96 triliun. Gitu aja kok repot, dananya banyak. Nah, tadi itu udah diperintahkan, berarti Bapak siap untuk maju berarti? Siap nggak siapnya tergantung perintah. Ini kan baru wacana kalau Pak Kaisang di Jakarta. Ya kan kalau saya kan loyal kepada perintah atasan saya. Karena saya kan dari tahun 69. Waktu itu saya masih SMP. Waktu itu saya ikut kegiatan Pramuka. Pramuka itu dulu di Kuartir Nasional, Kuarnas Pramuka. Dan waktu itu under Golkar dulu semuanya. Jadi kami sudah lama memang dengan Golkar. Jadi udah nggak asing lah kami di Golkar. Bahkan boleh bilang saya di teman-teman Golkar saat ini masuk yang salah satu dari 10 yang paling senior lah, gitu, yang paling tua lah. Orang Jawa Barat bilang enggak sekolah katanya. Oke Pak, kan ini Bapak di Kalau saya diperintah dari Jawa Barat jadi wakilnya Pak Ridwan. Saya juga oke. Jadi kalau disuruh bisa milih nih membangun, saya pengen bangun kampung saya, Kalimantan Timur, ya kan? Saya bangun kampung saya yang saya jadi warga kehormatan mana? Sumedang. Kan saya udah bangun nih Sumedang, 62 kilo, Jalan Cisumdawu. Tol Cisumdawu, dan saya berbahagia sekali karena saya bisa membuat kota-kota kecil di Sumedang itu menjadi desa-desa kecil menjadi kota-kota kecil baru. Sekarang coba Cimalaka, Pasé, semua itu semua hidup dan mereka jadi daerah wisata. Itu aja hidup saya. Saya sebenarnya udah mau pensiun, tapi kemarin saya pas waktu ditugaskan begitu, saya telepon ke Wakil Ketua Umum PBNU, Habib Hilal, kebenaran saya masih pengurus MU. Saya udah mau pensiun, saya dimarahin malah egois kan, terus
Apa itu kita bilang? Pensiun sendiri, pensiun sama umat katanya. Sejahterakan umat, jangan sejahterakan diri sendiri. Siap. Udah terima katanya. Ya udah. Pak, tapi kalau dari segi kombinasinya Mas Kaisang dengan Pak Yusuf ini kan menarik Pak. Bapak sendiri ketika misalnya memang tugas itu nanti muncul, melihat sosok Mas Kaisang bisa berkoordinasi dalam Saya nggak bisa menilai. Yang menilai pimpinan. Ya kan saya terima aja. Pak, secara pribadi Pak, di berdampingi yang lebih muda Itu pulih Handayani. Baik Pak, PDIP menyebut bahwa langkah Golkar untuk memajukan PDIP gimana? Nah, tanyakan apa yang buat tuduhan. Saya kan aman-aman aja karena saya tidak pernah meminta jabatan. Ya kalau orang beragama kayak orang Muslim, saya diajarkan setiap datang masalah, setiap datang yang senang juga jabatan selalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Terima kasih, Pak.